Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Dwi Ronaldo dengan NIM C1B 019179 dari kelas R01 Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit tentang yaitu SKP surat ketetapan pajak dan STP surat tagihan pajak. Oke, langsung saja kita mulai. Oke, yang pertama yang akan kita bahas yaitu SKP, yaitu surat ketetapan pajak. Surat ketetapan pajak adalah surat yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak nihil, ataupun surat ketetapan pajak lebih bayar. Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 UU KUHP. SKP adalah surat ketetapan yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar, SPKB, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, SKPBT, surat ketetapan pajak nihil, SKPN, ataupun surat ketetapan pajak lebih bayar, SKPLB. Adapun beberapa fungsi SKP yaitu sarana untuk melakukan koreksi fiskal terhadap wajib pajak yang nyata-nyata atau berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal dan atau material dalam memenuhi ketentuan perpajakan. Kedua, sarana untuk mengenakan sanksi perpajakan. Ketiga, sarana administrasi untuk melakukan penagihan pajak. Keempat, sarana untuk mengembalikan kelebihan pajak dalam hal lebih bayar. Dan terakhir, sarana untuk memberitahukan jumlah pajak yang terutang. SKP sendiri memiliki 4 jenis. Yang pertama yaitu surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB. Di mana surat ini adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besaran jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besaran sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar. Dan yang kedua ada surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT. Yang dimana surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan yang ketiga ada surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB. Yang dimana surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada jumlah terutang atau tidak seharusnya terutang. Dan yang terakhir surat ketetapan pajak nihil atau SKPN. Yang dimana surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Menurut UU KUHP, Ditjen Pajak tidak berkewajiban untuk menerbitkan SKP atas semua surat pemberitahuan SPT yang disampaikan wajib pajak. Penerbitan suatu SKP hanya terbatas pada wajib pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SPT atau karena ditemukannya data pajak yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak. SKP dapat diterbitkan dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau pada saat berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak sendiri. Oke, materi selanjutnya yaitu adalah STP atau surat tagihan pajak. Surat tagihan pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda dan berfungsi sebagai koreksi pajak berutang. Sarana mengenakan sanksi kepada wajib pajak serta sarana menagih pajak secara hukum. Surat tagihan pajak memiliki kedudukan yang sama dengan surat ketetapan pajak. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan atas surat tagihan pajak atau STP yang telah diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Adapun berapa fungsi dari STP itu atau surat tagihan pajak yaitu adanya koreksi atas jumlah pajak terutang berdasarkan SPT wajib pajak, sarana untuk mengenakan sanksi terkait aktivitas perpajakan wajib pajak, sarana untuk menagih pajak terutang. Oke, selanjutnya adalah penyebab penerbitan surat tagihan pajak atau STP. Ada beberapa alasan
STP dikeluarkan atau diterbitkan. Yang pertama ada pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak. Yang kedua, berdasarkan hasil penelitian terhadap laporan wajib pajak, terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung. Ketiga, wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda ataupun bunga. Keempat, pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP tidak membuat STP. Dan masih banyak lainnya. Yang terakhir, sanksi atau denda administrasi atas terbitnya STP. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, bahwa STP merupakan surat penagihan pajak atau sanksi administrasi berupa denda ataupun bunga. Secara lengkap, sanksi atau denda administrasi atas terbitnya STP adalah sebagai berikut. Yang pertama, keterlambatan SPT tahunan PPh dan dikenakan denda sebesar Rp1.000.000. Keterlambatan SPT tahunan PPh orang pribadi sebesar Rp100.000. Keterlambatan SPT masa PPN dikenakan denda Rp. Rp500.000. Keterlambatan SPT masa lainnya dikenakan denda sebanyak Rp100.000. Faktur pajak atau membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu. Pelunasan denda atau sanksi atas STP dapat dilakukan melalui bank atau pihak ketiga tertentu yang menerima pembayaran pajak melalui surat setoran pajak atau SSP. Dalam hal ini, wajib pajak wajib mencantumkan nomor STP dan dalam SPP tersebut pada kolom nomor ketetapan. Apabila wajib pajak lupa mencantumkan nomor STP, maka akan dianggap belum membayar atau status STP masih seperti sedia kala. Jika masalah tersebut terlanjur terjadi, maka wajib pajak harus menyelesaikan melalui proses pemindahan bukuan yang membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Kesimpulannya, berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa SKP surat ketetapan pajak memiliki beberapa jenis dan surat tagihan pajak STP akan timbul jika wajib pajak kekurangan dalam membayar pajak dan akan dikenakan denda ataupun bunga. Jadi kita harus membayar pajak tepat waktu agar tidak merugikan diri sendiri dan negara. Oke, sekian presentasi saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.